Bab 998, Berjuang Sampai Mati. Dipersilakan leluhur dewa menghadapi pengurus utama Funi yang dulunya legendaris. Master Dewa Feng langsung menggunakan kartu truf terakhir dari aula mantra mereka. Tidak berdaya, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Saat token diaktifkan oleh Master Dewa Feng, cahaya ilahi naik ke langit, dan di dalam cahaya ilahi, sebuah bayangan perlahan-lahan mengeras. Semua master di lapangan memandangi bayangan virtual itu. Setelah beberapa saat, bayangan virtual itu mengembun menjadi pria paruhbaya. Pria paruhbaya mengenakan jubah dewa dengan banyak lukisan tanda aneh di atasnya. Padat seperti berudu. Di tangan kanannya dia memegang pena emas. Leluhur dewa, pencipta mantra peradaban Tianxing yang membuka jalan yang unik. Di tangannya, pena itu adalah salah satu dari 10 senjata Sen peradaban Tianxing, yaitu pena mantra. Di antara senjata Sen, itu menempati urutan ketiga. Tempat pena dari pena ini terbuat dari tulang naga dewa purba yang legendaris. Naga dewa purba ini adalah kekuatan tiada taraf di peradaban tingkat kelima yang dihancurkan oleh peradaban Tianxing. Klan naga dewa purba. Kini peradaban klan naga dewa purba ini sudah hilang sama sekali dari sejarah. Dan hanya sedikit master peradaban Tianxing yang mengetahui betapa kuatnya ras terdahulu ini. Di antara semua penentang peradaban Tianxing, klan naga dewa purba ini menduduki peringkat 3 besar. Perlu disebutkan bahwa laras pena mantra ini tidak terbuat dari satu tulang naga, melainkan 100.000 tulang naga purba. Dan ujung penanya terbuat dari 100.000 sisik terbalik naga purba yang ternyata bisa menghancurkan miliaran bintang di alam semesta. Setelah leluhur dewa muncul, kedua master dewa yang ada di tempat kejadian buru-buru memberi hormat dan berkata dengan semangat dan kegembiraan dalam suaranya. Salam leluhur dewa. Leluhur dewa adalah wujud seperti dewa di mata master dewa yang mempraktekkan mantra di aula mantra. Ketika murid-murid peradaban Tianxing di lapangan melihat jiwa leluhur dewa yang dulu melegenda, harapan kembali muncul di mata mereka. Funi memandang leluhur dewa di hadapannya. Tatapan matanya masih setenang air, tanpa ada gelombang. Mata leluhur dewa juga tertuju pada Funi saat ini. Dan tidak ada kejutan yang bisa disembunyikan di matanya. Dia termasuk dalam kelompok master paling awal di peradaban Tianxing. Oleh karena itu, dia tidak mengenal Funi di depannya. Tetapi dia tahu bahwa orang di depannya berasal dari peradaban Tianxing. Perselisihan sipil di peradaban Tianxing. Leluhur dewa mengerutkan keningnya. Sangat bingung. Master Dewa Feng di samping melihat kebingungan di mata leluhur dewa dan segera menjelaskan secara singkat. Setelah mendengar penjelasan Master Dewa Feng, wajah leluhur dewa menjadi gelap. Funi menatap leluhur dewa tanpa basa-basi. Hanya mengangkat tangan dan meninjunya. Teknik tinju alami dan caranya sederhana. Di langit, leluhur dewa menyipitkan matanya sedikit. Dan tatapan serius segera muncul di matanya. Dia memegang pena mantra dan bergerak maju. Dan cahaya ilahi muncul dari ujung pena. Bang! Dimanapun pena jatuh, ruang dan waktu beriak secara langsung seperti riak. Terjadi kebuntuan sesaat. Bang! Cahaya ilahi hancur. Dan leluhur dewa mundur ribuan kaki. Melihat pemandangan tersebut, wajah kedua master dewa dan pengawal penegak hukum tiba-tiba menjadi gelap. Setelah leluhur dewa berhenti, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Leluhur dewa menatap Funi. Matanya menjadi lebih serius. Dia tidak menyangka master yang begitu menakutkan akan muncul di generasi masa depan peradaban Tianxing. Funi maju selangkah. Bang! Setelah mengambil langkah ini, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Tiba-tiba leluhur dewa mengacungkan pena ke depan dan berkata, "Domain mantra." Bang! Dalam sekejap, waktu dan ruang di mana dia dan Funi berada menjadi ilusi. Dan dalam sekejap, mereka berada di langit berbintang yang tak berujung. Funi tidak berekspresi. Diam-diam memandangi leluhur dewa yang dulunya legendaris di hadapannya. Leluhur dewa menatap Funi. Dia tahu saat ini tak ada gunanya mengatakan apapun. Hanya ada satu pertempuran. Karena dia melihat niat membunuh dan ketidakpedulian di mata orang di depannya. Leluhur dewa mengambil satu langkah ke depan. Dan pena mantra di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Dan saat dia melakukan pukulan, dalam sekejap,
Cahaya mantra yang tak ada habisnya menyembur keluar darinya. Dan seluruh galaksi ruang dan waktu yang tak berujung saat itu mulai berantakan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Dia tahu betul bahwa menghadapi generasi pengurus utama di hadapannya, dia mungkin hanya punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Cahaya mantra tiada habisnya. Dan tubuhnya pun mulai menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, Funi di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dan detik berikutnya, dia meremasnya dengan lembut. Bang! Antara langit dan bumi, semua cahaya ilahi diam. Waktu sepertinya sudah membeku. Terjadi keheningan sesaat. Bang! Semua cahaya ilahi hancur berkeping-keping. Meledak dari alam semesta galaksi tak berujung ini seperti kembang api. Tetapi padam dalam sekejap. Langit berbintang dan alam semesta sudah kembali damai. Leluhur dewa memandang Funi di kejauhan. Sedikit kerumitan muncul di matanya. Ternyata kamu sudah melampaui batas peradaban Tianxing dan mencapai apa yang hanya pernah dicapai oleh leluhur dewa peradaban. Sebelum dia selesai berbicara, Funi di kejauhan tiba-tiba berbalik dan pergi. Leluhur dewa tiba-tiba berkata, "Kamu berasal dari peradaban Tianxing." Dia masih ingin melakukan upaya terakhir. Di kejauhan, Funi tidak menoleh ke belakang. Tidak lagi. Setelah mengatakan itu, seluruh alam semesta langit berbintang mulai hancur total. Di pintu masuk tanah leluhur Tianxing, seluruh master peradaban Tianxing sedang melihat ke langit. Tiba-tiba, sebuah pena jatuh perlahan. Pena mantra. Melihat pemandangan tersebut, wajah kedua master dewa seketika menjadi pucat. Hilang. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba retak di kejauhan. Dan Funi perlahan keluar. Pada saat ini, harapan yang sudah dibakar oleh master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya sudah padam lagi. Siapakah yang mampu mengalahkan pengurus utama ini? Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan juga memiliki keputusasaan di mata mereka saat ini. Kekuatan pengurus utama Funi di depan mereka benar-benar di luar pengetahuan mereka. Sekarang di seluruh peradaban Tianxing, mungkin hanya penguasa Tianxing dan pengurus utama Kirna yang bisa melawannya. Dewa tertinggi Tianyun menoleh ke arah Dewa tertinggi Tianxuan. Pengurus utama Kirna dia. Dewa tertinggi Tianxuan menggelengkan kepalanya. Dewa tertinggi Tianyun mengerutkan keningnya. Aliansi jalan jahat. Alam semesta Wujian. Kalau dia adalah dua kekuatan ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencegah pengurus utama Kima kembali. Pada saat ini, pengurus utama Funi tiba-tiba berjalan menuju tanah leluhur Tianxing. Setiap kali dia melangkah, kekuatan mengerikan menyebar dari langit dan bumi. Dan seluruh dunia mulai musnah sedikit demi sedikit. Master Dewa Feng tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dan pena mantra muncul di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kilatan tekad muncul di matanya. Dan seluruh tubuh serta jiwanya langsung terbakar. Hampir di saat yang bersamaan, Master Dewa lain juga langsung membakar jiwa dan raganya. Kedua Master Dewa saling berpandangan dan keduanya tertawa. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan pengurus utama Funi. Namun saat ini mereka harus maju. Karena tanpa penguasa Tianxing dan pengurus utama Kima, merekalah yang terbesar. Kalau bukan mereka yang mendukungnya, lalu siapa lagi? Melihat kedua Master Dewa langsung membakar jiwa dan raga mereka, mata Master peradaban Tianxing di sekitar mereka semua menampakkan tatapan tragis. Master Dewa Feng tiba-tiba berkata, "Semuanya, kami pergi dulu." Begitu dia selesai berbicara, dua cahaya dewa yang menyala-nyala tiba-tiba melintas di lapangan. Langsung menuju pengurus utama Funi yang berdiri diam di kejauhan. Kedua aura itu sangat kuat, seperti aliran deras. Dan aura yang mereka pancarkan saja bisa mencekik beberapa master di sekitar mereka. Pada saat ini, Funi di kejauhan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ketika langkah ini jatuh, kedua sinar dewa itu tiba-tiba berhenti. Funi menjentikkan lengan bajunya. Kedua pecahan cahaya ilahi dan kedua master dewa menghilang langsung dari langit dan bumi. Pena mantra pun meledak dan langsung musnah. Penindasan mutlak. Dua master dewa tewas dalam pertempuran. Ada keheningan antara langit dan bumi. Pada saat ini, banyak sekali master peradaban Tianxing yang benar-benar putus asa.
Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan saling memandang. Dan Dewa tertinggi Tianxuan berkata dengan lembut, "Benar-benar kuat." Dewa tertinggi Tianyun mengangguk. "Benar." Dewa tertinggi Tianxuan tertawa. "Aku tidak pernah menyangka bahwa peradaban Tianxuan akan dihancurkan oleh bangsa Sending suatu hari nanti." Dewa tertinggi Tianyun memandang Funi yang berjalan perlahan di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk pergi." Dewa tertinggi Tianxuan mengangguk. Detik berikutnya, bum-bum. Dua jiwa yang terbakar tiba-tiba menyapu lapangan dan langsung menuju Funi. Mereka tidak pernah berpikir untuk melawan Din. Karena mereka sekarang adalah dewa tertinggi. Pejabat terbesar di peradaban Tianxing saat ini. Mati dalam pertempuran. Lakukan bagianmu. Di kejauhan, Funi tampak tanpa ekspresi dan mengangkat tangannya untuk melambai pelan. Bum-bum. Kedua jiwa yang terbakar itu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dan waktu seolah membeku. Dalam sekejap, kedua jiwa yang terbakar itu meledak. Dua dewa tertinggi tewas dalam pertempuran. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Di sekeliling, semua master peradaban Tianxing melihat pemandangan di depan mereka. Wajah mereka pucat. Dan mata mereka penuh dengan tragedi dan keputusasaan. Funi lanjut berjalan. Saat itu, Yanor tiba-tiba berkata, "Di mana pengawal penegak hukum?" Di belakangnya, 12 suara pedang tiba-tiba naik ke langit. Dan segera setelah itu, 12 pengawal penegak hukum langsung membakar jiwa dan raga mereka. Tubuh dan jiwa Yanor juga terbakar. Yanor memandang Funi di kejauhan dengan mata tegas. "Semuanya, tolong ikuti aku sampai mati." Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Di belakangnya ada 12 sinar pedang yang menyala. Di kejauhan, Funi terus bergerak maju tanpa henti. Saat dia turun, ke-12 sinar pedang yang menyala itu tiba-tiba pecah. Kemudian, 13 pengawal penegak hukum langsung berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Hapus sepenuhnya. Semua pengawal penegak hukum tewas dalam pertempuran. Funi lanjut berjalan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapan Funi. Perdana Menteri Kabinet Qinto Gu. Qinto Gu menatap Funi. "Di mana pelindung kabinet?" Saat suara itu turun, puluhan pejabat kabinet yang berkuasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Qinto Gu menatap Funi dengan saksama. "Tolong bergabunglah denganku dalam kematian." Bang! Puluhan buah-buahan membakar tubuh dan jiwa mereka secara bersamaan. Dan detik berikutnya, puluhan api langsung menuju ke arah Funi. Funi masih tidak berhenti dan terus bergerak maju. Dalam sekejap, puluhan api itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Seluruh kabinet terbunuh. Di mana pasukan pengawal pribadi? Lusinan aura keluar dari segala arah. Dalam sekejap mata, aula pengawal pribadi semuanya tewas dalam pertempuran. Di mana aula penegak hukum? Seluruh anggota aula penegak hukum tewas dalam pertempuran. Di mana kediaman dewa? Seluruh pengawal kediaman dewa tewas dalam pertempuran tersebut. Saat ini Funi sudah sampai di pintu masuk tanah leluhur. Tak jauh di depannya, berdiri seorang perempuan sambil memegang manisan hau di tangannya. Jinan. Jinan menjilat manisan haunya. Dia memandang Funi yang berada begitu dekatnya, tubuhnya gemetar dan dia sedikit goyah saat memegang manisan hau itu. Dia takut, tapi dia tidak bisa mundur. Karena dia yang terbesar sekarang. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Di mana pengawal rahasia?" Lusinan pria kuat dari aula rahasia muncul di belakangnya. Jinan berkata dengan suara gemetar, "Jinan, ketua aula rahasia, minta mati." Setelah mengatakan itu, dia dan pelindung rahasia di belakangnya terbakar bersama lalu bergegas menuju Funi. Setelah beberapa saat, Funi berjalan memasuki tanah leluhur. Di luar, semua anggota aula rahasia tewas dalam pertempuran. Ketua aula rahasia, Jinan, tewas dalam pertempuran. Bersambung. Bab 999, Bibiku. Tepat ketika Jinan akan dimusnahkan sepenuhnya, suara pedang tiba-tiba bergema dari lapangan. Dan kemudian, sebuah pedang tenggelam tepat di antara alis Jinan. Dengan paksa menekan jiwa Jinan. Pedang King Xuan. Yinia muncul di sebelah Jinan. Dia buru-buru memeluk Jinan, yang tubuh dan jiwanya berupa ilusi. Dan berkata dengan suara gemetar,
Jinan, Jinan, yang sedang sekarat, memandang Yinia yang muncul. Dia meraih tangan Yinia dan berbisik, "Guru sudah mati." Yinia langsung menangis. Air mata perlahan mengalir dari mata Jinan. "Aku selalu ingin menjadi penguasa Tianxing. Karena aku ingin melakukan reformasi dan melakukan sesuatu yang besar. Namun begitu guru meninggal, aku menyadari bahwa ternyata aku ingin menjadi penguasa Tianxing. Karena aku ingin melakukan sesuatu yang penting untuk mendapatkan rasa hormat untuk guru dan membuatnya bangga. Jadi, ketika dia meninggal, aku tidak ingin lagi menjadi penguasa Tianxing." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Yinia. Tetapi ragu untuk berbicara. Yinia memeluknya erat. Air mata terus mengalir. Kamu bilang, aku berjanji apapun yang kamu katakan akan kupenuhi. Aku serius." Jinan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Matanya perlahan tertutup. Dia tidak ingin menyusahkan sahabatnya. Melihat pemandangan ini, Yinia langsung ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil buru-buru berkata, "Jangan takut. King Xuan sudah menekan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Aku akan membantu." Saat dia berbicara, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke dalam tubuh Jinan. Bang! Cahaya keemasan menyelimuti Jinan. Tapi jiwanya masih semakin redup. Saat ini, Tuan Pagoda juga sedikit panik. Astaga! Kekuatan macam apa ini? Biarpun dia bergabung dengan King Xian, tapi masih agak tidak mampu. Apakah wanita itu begitu menakutkan? Yinia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kirim dia ke pohon kehidupan. Cepat." Pagoda kecil segera menginam Jinan ke pohon kehidupan di dalam pagoda kecil. Yinia juga muncul di depan pohon kehidupan. Dia memeluk Jinan dan berlutut di depan pohon kehidupan. Dia berkata dengan suara gemetar, "Mohon pohon ilahi untuk menyelamatkannya." Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba datang dari pohon suci. "Buah Yinia, maukah kamu menjadi penguasa Tianxing?" Yinia tercengang. Suara lembut itu menambahkan, "Kalau kamu mau, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kekuatan dari tubuhnya. Aku minta maaf karena menggunakan metode ini untuk memaksa kamu. Tetapi sekarang peradaban Tianxing sedang dalam bencana. Kalau kamu tidak mau menjadi penguasa Tianxing, aku tidak melihat ada harapan apapun bagi peradaban Tianxing." Yinia berbisik, "Penguasa Tianxing milik Jinan." Pohon kehidupan Tianxing terdiam. Yinia menambahkan, "Tetapi aku bersedia menjadi pengurus utama." Pohon kehidupan Tianxing berkata, "Baiklah. Silakan baca deklarasi pengukuhan pengurus utama di sini sekarang." Yinia melirik ke arah Jinan yang semakin lemah dalam pelukannya. Dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. "Aku, Yinia, bersumpah demi Tuhan untuk memperjelas ambisiku dalam menghadapi musuh yang kuat. Aku tidak akan takut atau mundur dalam melindungi rakyatku. Dan lebih baik mati daripada menyerah. Selama ada Jinan mendukungku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan." Bang! Dalam sekejap, di dalam pohon kehidupan Tianxing, tanda kehidupan dengan paksa menembus alis Yinia. Dan aura Yinia langsung melonjak dengan liar. Warisan kehidupan Tianxing. Pada saat ini, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mengangkat Jinan dalam pelukan Yinia. Di bawah pandangan Yinia, Jinan dikirim ke bagian dalam pohon kehidupan Tianxing. Pohon kehidupan Tianxing berkata dengan hangat, "Buah Yinia, tolong bantu peradaban Tianxing." Setelah Yinia terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Tanah leluhur peradaban Tianxing. Saat mereka melihat Funi memasuki tanah leluhur, seluruh master peradaban Tianxing tiba-tiba putus asa. Kalau tanah leluhur dihancurkan, biarpun peradaban Tianxing memiliki pohon kehidupan Tianxing, tidak ada gunanya. Tanah leluhur dan pohon kehidupan Tianxing sangat diperlukan. Apakah peradaban Tianxing benar-benar akan punah? Saat ini, buah di lapangan tiba-tiba berkata, "Lihat." Seluruh master peradaban Tianxing memandang ke arah tanah leluhur. Dan Funi berhenti. Ada seorang wanita berdiri di depannya. Yinia. Melihat Yinia berdiri, seluruh master peradaban Tianxing di lapangan tercengang. Dan kemudian segalanya menjadi rumit. Belum lama ini,
Peradaban Tianxing hampir membunuh Yinia. Namun kini, Yinia justru berdiri di sana. Rasa malu menyebar dari hati banyak master peradaban Tianxing. Funi menatap Yinia di depannya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, menghancurkan peradaban Tianxing. Siapapun yang memblokir akan dibunuh. Yinia tiba-tiba berkata, "Kamu tidak salah." Funi sedikit mengernyit. Yinia berkata dengan lembut, "Belum lama ini, aku juga membawa orang dari peradaban asing ke sini. Mereka tidak mengizinkan kami bersama dan hampir membunuh kami." Funi berkata, "Kultivator pedang itu." Yinia mengangguk. Funi menatap Yinia. "Aku tidak perlu membunuhmu." Yinia berkata, "Aku ingin berbicara dengan kamu." Funi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau bicara." Yinia berkata, "Aku punya bibi. Dia sangat kuat. Selama orang tidak benar-benar terhapus, dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati secara paksa. Mungkin aku bisa membantu kamu." Funi menggeleng lagi. Dia benar-benar hancur rohnya. Semuanya tidak ada artinya. Yinia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Funi berkata lagi, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Aku tidak akan membunuhmu." Yinia berbisik, "Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan peradaban Tianxing?" Funi menatap Yinia. "Apa yang akan kamu lakukan kalau pria yang kamu cintai dipenjara selama ratusan juta tahun dan akhirnya disiksa sampai mati?" Yinia terdiam. Funi berjalan perlahan menuju Yinia. "Aku pernah berjuang untuk peradaban Tianxing di alam semesta peradaban yang tak terhitung jumlahnya dan membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Belakangan, hanya karena aku jatuh cinta dengan pria peradaban asing, mereka memperlakukan aku seperti momok dan menganggap aku sebagai aib bagi peradaban Tianxing. Dan merasa aku sudah mencemari garis keturunan muni peradaban Tianxing. Tahukah kamu bagaimana mereka memperlakukan aku pada awalnya?" Yinia menghela nafas pelan. Belum lama ini, dia juga mengalaminya. Oleh karena itu, dia masih memiliki dendam terhadap peradaban Tianxing. Kalau bukan karena Jinan, dia tidak akan muncul sama sekali. Tiba-tiba air mata mengalir dari mata Funi. "Aku sanggup menanggungnya biarpun mereka mempermalukanku dan ingin membunuhku. Tapi apa yang salah dengan dia? Saat itu, mereka berjanji padaku bahwa selama aku menyerah, mereka akan melepaskannya kembali ke rumah. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka menyiksanya sampai mati." Berbicara tentang ini, matanya tiba-tiba menjadi galak. "Saat itu, aku tidak tega membunuh anggota klan aku. Jadi aku berkompromi dengan mereka. Kalau tidak, aku bisa saja membunuh mereka semua saat itu. Tetapi mereka berbohong kepada aku. Katakan, apakah mereka pantas mati?" Bang! Dalam sekejap, aura kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu seluruh lapangan. Di kejauhan, wajah Yinia tiba-tiba berubah. Dia membuka tangannya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, ruang dan waktu di depannya menjadi kabur. Kekuatan ruang dan waktu yang misterius terus mengalir darinya untuk menolak kekuatan Funi. Saat itu, Funi tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Mata Yinia tiba-tiba menyusut. Tangan kanannya tiba-tiba ditarik ke depan. Dan ruang dan waktu mengalir seperti air, membentuk penghalang ruang dan waktu yang menakutkan. Bang! Penghalang ruang waktu yang menakutkan bergetar hebat dan retak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan lainnya menyerang. Dan penghalang ruang waktu meledak dan ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi kotak-kotak aneh. Dan ada api langit di setiap kotak. Yinia membalikkan telapak tangannya dan menutup tangannya. Semua kisi ruang waktu langsung dilipat dan dikompresi. Bang! Aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Di kejauhan, Funi melihat lipatan ruang dan waktu di depan Yinia. Alisnya sedikit berkerut. Dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Yinia mengetuk ruang waktu yang terlipat itu dengan ringan. Bang! Nyala api tiba-tiba meledak di depan Yinia. Dan kekuatan yang kuat langsung menghentikan Funi di tempatnya. Namun saat ini, Funi tiba-tiba meninju. Bang! Nyala api langsung pecah. Dan Yinia langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Funi tidak melanjutkan serangannya. Dia menundukkan kepalanya dari melirik ke tangan kanannya.
Kulit di tangan kanannya pecah dan darah terus mengucur. Terluka. Ini adalah cedera pertamanya sejauh ini. Melihat pemandangan ini, para master peradaban Tianxing yang masih hidup di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Baru kali ini mereka melihat buah yang bisa melukai pengurus utama Funil. Funi menatap Yinia di kejauhan, tanpa ekspresi. Waktu dan ruang yang sangat menarik. Yinia menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak berbicara. Pada saat ini, Funi tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Hanya dengan langkah ini, waktu dan ruang di sekitar Yinia tiba-tiba mulai menghilang sedikit demi sedikit. Yinia terkejut dan ingin mundur. Tetapi saat ini, kekuatan yang menakutkan langsung menekannya di tempatnya. Aura kematian. Mata Yinia perlahan tertutup. Dalam sekejap, ruang dan waktu yang semula dimusnahkan di sekitarnya mulai pulih dengan cepat. Detik berikutnya, ruang dan waktu ini berubah menjadi kisi-kisi ruang dan waktu lagi. Lipat lagi. Kompres lagi. Bang. Kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan menyapu langit seperti arus deras. Dan master peradaban Tianxing yang mengelilinginya merasa ngeri dan mundur ke belakang. Menjauh dari area medan perang. Dan kekuatan Funi langsung ditekan oleh kekuatan ruang waktu Yinia. Namun sesaat, kekuatan ruang waktu ini kembali rusak. Kemudian, ruang dan waktu di sekitar Yinia tiba-tiba hancur lagi, lalu ruang di sekitar hancur lagi dan tinju muncul di depannya. Bang! Yinia mundur 100.000 kaki berturut-turut. Tetapi begitu dia berhenti, dengan dia sebagai pusatnya, ruang dan waktu dalam radius ratusan ribu kaki langsung hancur dan musnah. Yinia berada dalam ruang dan waktu yang gelap. Yinia menatap Funi. Darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Ekspresinya sangat serius. Kekuatan mantan pengurus utama di depannya begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak terlalu serius sampai sekarang. Tak jauh dari situ, Funi menatap Yinia. Waktu dan ruang memang menarik. Tapi kamu belum cukup tahu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Ruang dan waktu yang rusak di tempat Yinia mulai terbakar secara langsung pada saat ini. Yinia langsung berada di lautan api. Dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Yinia terkejut. Tentu saja, dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan ruang dan waktu yang terbakar di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Waktu dan ruang dipulihkan. Melihat pemandangan ini, Funi akhirnya memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan kemampuan ruang dan waktu seperti ini. Segera, ruang dan waktu di sekitar Yinia sudah kembali normal sepenuhnya. Pada saat yang sama, ruang dan waktu di sekitarnya menjadi kabur. Dan kekuatan misterius ruang dan waktu muncul kembali antara langit dan bumi. Mata Funi perlahan tertutup, dan tubuhnya perlahan menjadi tidak nyata. Di kejauhan, pupil Yinia tiba-tiba menyusut. Dan segera setelah kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sebuah bayangan muncul di depannya. Bang! Dalam sekejap, kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan dan dimusnahkan. Bang! Yinia langsung terbang dan berubah menjadi titik hitam di cakrawala dalam sekejap mata. Funi menghentakkan kaki kanannya pelan. Ruang dan waktu di area sekitar titik hitam itu langsung meledak, bersambung.